Banyak orang mengatakan kemunculan Anda itu mengagetkan dengan pilihan kalimat-kalimat Anda. Oke. Bahwa saya nggak mungkin ikut karena saya punya kerjaan kecuali kalau pengangguran. Iya, iya. Anda sadar nggak bahwa itu menjadi perhatian banyak orang yang kemudian menganggap ini sombong banget sih orang ini? Ya nggak apa-apa, silakan menilai saya sih, nggak apa-apa. Kenapa milih kalimat seperti itu? Kenapa tidak dengan kata-kata yang mungkin jauh lebih akrab? Maaf, saya tidak bisa begitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi diri sendiri aja. Itu jadi Anda sendiri. Walaupun Anda dianggap sebagai orang yang sombong dan sebagainya. Ya itu silakan orang menilai sih. Kalau menurut Anda sombong nggak? Ya nggak tahu, silakan orang menilai. Biasa aja sih. Biasa aja. Iya. Kata biasa ini sering muncul berulang-kali. Iya, Biasa aja. biasa aja. Apa arti biasa saja itu menurut Anda? Ya tidak ada apa-apa. Ya Biasa nggak saja. ada apa-apanya. Orang-orang aja sih yang membesar-besarkan. Besar-besarkan. Kalau Anda kemudian muncul Ya. seperti itu, Anda seperti menjauh dari keinginan Anda untuk terlibat dalam kegiatan orang tua dalam politik. Bukan menjauh sih. Memang Apa itu? memang punya kegiatan sendiri. Kegiatan sendiri. Iya. Tapi Anda tidak pernah ingin terlibat dalam untuk membantu. Toh itu orang tua Anda. Iya. Tidak ingin terlibat di situ. Ya saya tahu kapasitas saya lah. Saya rasa nggak perlu. Maksudnya kapasitas? Ya saya kapasitasnya sebagai anak aja. Biasanya juga ketika orang itu berada dalam posisi yang sangat tinggi, kemudian dia memiliki keluarga, maka banyak orang yang berusaha mendekat untuk mendapatkan jalur kepada dalam hal ini Pak Presiden, kan Bapak Anda di situ, dan kemudian berharap mendapatkan sebuah kemudahan dalam proyek dan sebagainya. Apakah Anda juga merasakan itu? Ya beberapa orang sih memang mendekati saya tujuannya untuk mendekati Bapak juga. Tapi ketika ada seperti itu sih saya biasanya langsung enggak. Kalau kita ketemu ya urusannya sama saya, bukan pengen disampaikan ke Bapak atau apa, enggak. Bapak tidak pernah berusaha untuk membuat Anda mengetahui posisi Anda tidak bisa berhubungan. Jelas clear Bapak. Saya tidak mau menggunakan Anda sebagai jalur untuk masuk pada saya misalkan gitu. Enggak sih, enggak pernah bilang apa-apa. Tidak Udah saling mengerti kok, rambu-rambunya sejauh apa. Mulai Bapak menjadi wali kota 2 periode, menjadi gubernur DKI Jakarta 2 tahun, menjadi presiden sekarang, ini jangka waktu yang tidak pendek. Tentu saja di sana ada, selain orang berusaha mendekat, juga berusaha mendapatkan keuntungan karena keluarga presiden dan sebagainya. Apakah ada semacam rambu-rambu buat keluarga seperti ini yang disampaikan oleh Pak Presiden? Yang jelas ini sih, misalnya kalau saya catering, punya catering di Solo, itu kan dari Pemkot kan kita nggak menerima pesanan dari Pemkot. Nah itu ada larangannya. Jelas sejak awal. Ya terus kalau misalnya ada proposal Mas Gibran nanti disampaikan ke Bapak ya, itu langsung otomatis saya tolak. Mas Gibran Bapak minta nomornya ajudannya Bapak ya, itu otomatis saya tolak. Mungkin kepada Anda tidak, mungkin kepada teman dekat Anda, kepada karyawan Anda. Ini bosnya ini anaknya presiden ini. Rasanya juga perlu dapat perlakuan khusus. Bagaimana membuat hal ini aman atau steril dari hal seperti itu? Aman semua kok. Ada semacam tanda tangan gitu, integritas tidak boleh begitu? Enggak. Semuanya udah tahu, rambu-rambunya udah tahu semua. Tapi kan tidak pernah tertulis rambu-rambu itu. Udah saling ngerti. Saya mengerti. Apakah Bapak juga ngobrol dengan Anda atau anak-anak ketika ingin maju sebagai wali kota, gubernur, bahkan presiden? Ya. Apa yang beliau sampaikan kalau boleh tahu? Ya udah, mau mencalonkan, gitu aja. Apa respons Anda saat itu? Ya kalau saya sih dari dulu konsisten, saya nggak pernah setuju.